Oke, halo, kembali lagi di channel Andrian Samolana. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan membuat sebuah Laravel migration terhadap basis data yang dimiliki oleh fitur Laravel. Jadi migration pada sebuah Laravel itu adalah suatu fitur yang diberikan oleh Laravel yang merupakan control version system untuk basis data. Jadi dengan menggunakan migration ini kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Jadi migration ini akan melaksanakan atau menjalankan proses data definition language pada basis data. Dan dia akan terkoneksi dengan basis data. Jadi kita membuat tabelnya itu di Laravel seperti itu. Nah, di sini kita buka dulu CMD-nya. File Laravel kita yang kemarin kita buat di video sebelumnya, yaitu Laravelku. Kita masuk ke dalam XAMPP kita. Saya menaruh XAMPP-nya di drive D. cd XAMPP /htdocs. Oke, kita akan membuat lagi file yang pernah kita buat, ya. Kita akan membuka kembali cd laravelku. Oke, kita sudah masuk ke dalam file Laravel yang pernah kita buat di drive D gitu ya. Oke, kita buka dengan kode titik. Nah, kita buka ya ke Visual Studio Code. Nah, jadi kita di sini akan membuat migration dan kita setting dulu INP-nya agar bisa terkoneksi dengan basis data. Nah, di sini kita close dulu ya kemarin file-file latihan kita. Nah, kita setting dulu ya, kita buka dulu. Setelah Visual Studio Code-nya ini terbuka, kita buka file yang namanya INP ya, .inp. Nah, .inp ini kita setting nama Laravelnya, nama database-nya apa di phpMyAdmin. Misalkan nanti saya akan mengirimkan data dengan nama database Laravel DB misalkan ya. Nah, Laravel DB ini harus sama dengan nama yang ada di phpMyAdmin. Nah, ini adalah XAMPP kita. Kita jalankan start dulu Apache dan start juga MySQL. Kita start. Nah, setelah kita start ini, sudah kita start. Nah, setelah kita start, kita masuk nanti ke dalam admin ini ya, MySQL-nya. Kita tunggu ini sampai hijau. Nah, ini udah hijau. Kita klik yang admin ini. Dia akan masuk secara otomatis ke phpMyAdmin. Jadi di phpMyAdmin-nya kita akan buat datanya itu menggunakan Laravel ya, ke database yang akan kita setting yaitu Laravel DB. Nah, di sini di Laravel DB ini kita buat dulu database-nya. Ini untuk username-nya sesuaikan dengan phpMyAdmin teman-teman. Biasanya username-nya itu root, password-nya kosong biasanya kalau yang menggunakan Windows. Tapi kalau untuk yang menggunakan sistem operasi macOS misalkan, yaitu passwordnya root, username-nya root. Tapi kalau untuk disetting secara custom itu teman-teman sesuaikan dengan server MySQL teman-teman gitu ya. Apakah itu di server ataupun di lokal gitu ya. Ini bisa disesuaikan username passwordnya. Dan ini juga adalah nama database-nya sesuaikan dengan nama database yang ada di phpMyAdmin-nya. Nah, itu kita buka di sini phpMyAdmin-nya, kita sudah terbuka, XAMPP-nya sudah jalan. Kita close dulu XAMPP-nya. Kita buat database-nya. Kita besarkan phpMyAdmin-nya. Nah, kita buat dulu database-nya di sini dengan nama Laravel DB. Nah, Laravel DB ini yang akan menerima nanti data-data yang dikirimkan oleh Laravel kita. Ini harus sama dengan yang ada di dalam Laravel DB ini, seperti itu. Nah, di sini masih kosong, tabelnya tidak ada. Nah, tabel ini akan kita isikan menggunakan Laravel. Nah, kita sudah setting INP-nya, kita close. Setelah kita close, kita buat filenya di dalam database ini, folder database. Kita klik migration. Jadi migration ini hanya untuk data definition language ya. Untuk data manipulation language ada di header di video selanjutnya. Nah, ini migration
kita klik migration ya. Di sini udah ada bawaan dari Laravelnya, ada user, ada password, violate password, dan ada personal access ya. Jadi kita bikin dulu ya secara otomasi menggunakan terminal. Klik terminal, klik new terminal. Perintahnya adalah migration ya. Jadi kita ketikkan di sini, saya perbesar dulu ininya. Ini kita kecilkan dulu. Ini kita perbesar dulu. Kita ketikkan PHP artisan make .2 migration. Nah, terus nama migrationnya apa? Misalkan kita akan membuat tabel mahasiswa, berarti create mahasiswa table. Nah, ini adalah nama migrationnya, nama tabel mahasiswa yang akan kita buat. PHP artisan make migration create mahasiswa table ya. Kita enter. Dia akan membuat sebuah migration, file migration yang nanti akan kita isi kolom-kolom dari tabel mahasiswa ini, seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi filenya di create mahasiswa table. Kita buka lagi file kita. Nah, di sini kita buka yang ini, create mahasiswa table. Nah, jadi untuk kolom-kolom atributnya kita bisa isikan di function up. Jadi ini sudah dibuatkan otomatis oleh Laravel. Jadi ada dua function, yang pertama up dan down. Nah, di sini kita juga bisa tahu ya, di sini tipe-tipe datanya apa saja. Ada bisa menggunakan increment. Increment itu artinya ID-nya nanti otomatis diisikan oleh sistem, seperti itu ya. Yang kedua bisa menggunakan big increment, itu yang membuat kolomnya itu bisa kita isikan secara secara increment, tapi dengan yang panjang incrementnya lebih dari sekian data, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita buka dokumentasi Laravelnya, ada di Laravel documentation ya, Laravel doc 9 migration ya. Kita bisa buka. Nah, di sini ya database migration, kita bisa lihat di situ adalah jenis-jenis tipe datanya gitu ya. Tipe datanya di sini ada. Yang pertama di sini ada banyak sekali inputannya ya. Nah, di sini ada yang menggunakan big increment ya, seperti ini. Ada big integer, ada binary, ada boolean, ada char. Seperti ini ya bentuk ininya. Datetime, date ya. Ini cara penulisannya di setiap kolom yang akan kita buat di dalam suatu tabel. Jadi tipe data dari kolomnya itu apa, itu bisa disesuaikan di sini, dan cara penulisannya. Ini ada enum ya, enum ini digunakan untuk isi yang sudah jelas isinya. Seperti misalkan jenis kelamin itu pria dan wanita, itu udah bisa menggunakan enum ya, seperti itu. Nah, itu banyak sekali di sini ya item-item atribut dan tipe data dari sebuah kolom yang akan kita bangun. Ini bisa disesuaikan kira-kira mau pakai tipe data apa untuk kolom apa, seperti itu ya. Misalkan saya membuat tabel mahasiswa, di sini ada ID ya. ID ini maksudnya adalah NIM-nya gitu ya. Kita pakai ID saja ya. Terus ID ini dia otomatis akan menjadi sebuah primary key gitu ya. ID mahasiswa ya. Terus kita buatkan lagi satu lagi adalah string ya tipenya, artinya dia kata ya. Ya, jadi string itu misalkan nama mahasiswanya apa, misalkan gitu ya. Kita isi lagi ya. Ini titik koma, kita isi lagi di function up $table. Isi lagi di sini integer. Ya, integer misalkan ya. Umurnya berapa misalkan ya. Terus ada lagi kita pakai teks ya untuk alamat mahasiswa di mana, tipe datanya teks. Terus kita pakai lagi
kita lihat di sini kira-kira apa enum ya, laki-laki atau perempuan, berarti jenis kelamin ya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dollar table gitu ya, kita tinggal lihat dokumentasi saja sebenarnya ya. Di sini ada dokumentasinya, dollar table enum ya, tipe datanya enum gitu ya. Enumnya itu di sini jenis kelamin, misalkan di sini kita kasih koma, sudah pasti enum itu nilainya sudah pasti tahu gitu ya. Jadi hanya bisa menginfokan pria dan wanita, Nah seperti itu ya. Ini titik koma. Terus kita kasih lagi ini otomatis ya, timestamp ini dia akan membuat create add. Timestamp ini create add kapan dibuatnya dan nanti update add kapan diupdate-nya, karena bisa saja nanti ada perubahan dari data mahasiswa ini, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, tabel mahasiswa tinggal kita jalankan saja di terminal ya. Jadi saya punya tabel mahasiswa dengan atributnya itu adalah ID ya, nama, umur, alamat, jenis kelamin ya, seperti itu. Nah di sini ID-nya juga bisa kita kasih jadi seperti ini. ID itu NIM maksudnya ya, NIM-nya berapa gitu ya, atau misalkan kita bisa pakai UU ID ya. Jadi ID ini tuh adalah NIM misalkan ya, NIM kita jadi ID-nya itu NIM ya, kita kasih ini primary, bisa saja seperti ini ya, primary key-nya gitu. Jadi NIM ini atribut uniknya seperti itu, dia tipenya ID ya, UU ID ya, seperti itu. Nah kita jalankan dulu ya, di sini kita buka lagi terminal ya, kita jalankan file ini ya, masuk ke dalam database Laravel DB. Caranya adalah ketikkan php artisan migrate ya. Kalau tadi migration itu membuat tabelnya, kalau ini php artisan migrate artinya untuk membuat ya, menjalankan atau membuat tabel mahasiswa ini yang kita buat tadi ya. Ini udah enaknya adalah udah disediakan ya, kita tinggal menambahkan saja kolomnya di dalam skema create-nya gitu ya, seperti itu. Nah ini kita tinggal masukkan ini, perintah ini kita enter ya, perintah ini kita enter untuk php artisan migrate masuk ke dalam database. Kita enter, maka dia akan masuk ke dalam php admin semua tabel yang ada di folder migration, seperti itu ya. Nah ya, seperti ini ya, lihat ini tabel migrationnya, semua tabel yang ada di dalam kolom semua tabel yang ada di dalam folder migration seperti file user, password, valid job, create personal access, sama mahasiswa yang tadi kita bikin, semuanya akan otomatis masuk ke dalam tabel mahasiswa. Kita cek di php adminnya, jadi termasuk yang tabel defaultnya juga dia masuk. Kita tes ya, kita buka Laravel DB-nya, tadi tidak ada, sekarang tabelnya kita klik tuh, jadi ada ya, valid job, mahasiswa, migration, password, personal access, dan user. Kita buka tabel yang kita buat, itu tabel mahasiswa. Kita buka, kita kecilkan dulu ini ukurannya. Nah ini adalah tabel mahasiswa yang kita buat tadi. Jadi ada semua ya, jadi termasuk yang tabel bawaan Laravelnya itu ada masuk, seperti itu ya. Jadi kita kecilkan saja. Nah seperti ini. Jadi di dalam Laravel DB ini kan tadi kita setting di INP, dia ada semua, masuk semua gitu ya, seperti itu. Nah itu adalah tadi membuat membuat migration dan menjalankan perintah migrationnya menggunakan migrate. Jadi migration itu cara bikinnya adalah pertama bikin dulu ya, membuat dulu filenya dulu biar masuk ke dalam folder migration.
kita bikin dulu tabelnya yang berbentuk file di sini ya. PHP artisan make.2 migration create underscore ya, nama tabelnya apa, underscore table gitu ya. Kalau di sini saya bikin tabel mahasiswa PHP artisan make migration create mahasiswa itu nama tabelnya underscore table gitu ya. Create underscore mahasiswa underscore table. Nah ini maka terbentuk ya tabel migrationnya. Setelah itu di sini setelah jadi filenya di sini kan ada nanti jadi filenya nanti di sini di dalam function up ini kalau function down itu untuk apa namanya nge-return ya tabel mahasiswanya. Nah di sini di function up ini kita buat dulu tabelnya dengan skemanya create ya mahasiswa ya. Nah ini adalah yang dinamakan kolom-kolomnya NIM ya. Tadi bisa menggunakan ID, bisa menggunakan NIM. Kalau saya menggunakan NIM saja karena lebih spesifik ke mahasiswa gitu ya, menggunakan tipenya UID ya, UID. Nah ini primary ya, primary key, bahwa NIM ini adalah primary key, table, string, nama gitu ya. Ini adalah tipe data string untuk kolom nama, integer untuk umur mahasiswanya berapa, teks ini untuk tipe data teks ini untuk kolom alamat, enum ini untuk kolom jenis kelamin. Dan timestamp ini adalah bawaan dari Laravel ini bisa dihapus, bisa juga tidak. Kalau saya di sini tidak, karena dia akan menjadi dua kolom, yaitu kolom create add dan update add. Itu bisa digunakan pada saat kita membuat dan mengupdate sistem gitu ya, nantinya di codingan Laravelnya. Seperti itu. Ini adalah membuat tabelnya ya, tabel mahasiswa seperti ini. Nah ini tabel mahasiswanya. Nah ada ya tabel mahasiswanya, kita strukturnya. Nah NIM ini jadi primary key gitu ya, seperti itu. Nah ini valid job mahasiswa ini otomatis akan menjadi char ya gitu. UID itu akan menjadi char ya gitu. Defaultnya bisa char, bisa tipe data apapun disesuaikan dengan NIM-nya. Di sini kan menggunakan char ya, tapi biasanya UID itu bisanya pakai char. Akan menjadi char otomatis di sini. Yang string akan menjadi varchar, yang integer akan menjadi integer, alamat jadi teks, jenis kelamin jadi enum, create add jadi timestamp, update add jadi timestamp ya. Jadi timestamp ini create add dan update add tadi ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah membuat apa namanya tabel ya, tabel mahasiswa. Nah selanjutnya dari tabel mahasiswa juga kita bisa melakukan rollback ya. Rollback itu artinya dikembalikan lagi ya, mundur ya, mundur lagi perintahnya. Bisa kita pakai di sini. Kita buka terminal kita lagi gitu ya, kita buka terminal, kita ke atasin lagi terminalnya biar kelihatan. Nah, kita bisa pakai function rollback untuk mengembalikan lagi gitu ya. PHP. Tapi ini hanya opsional saja ya rollback ini ya. PHP artisan migrate .2 rollback gitu ya. Enter. Nah, jadi lihat dia dikembalikan lagi ya tabel-tabelnya yang sudah kita masukkan tadi. Kita refresh. Maka tabelnya hilang ya, yang ada hanya migration saja seperti itu, karena sudah di rollback, sudah dikembalikan lagi. Jadi dilakukan rollback sistem. Nah, jadi kita kalau mau menambahkan lagi tetap kita harus migrate lagi gitu ya. Kita harus melakukan PHP artisan migrate ya, agar tadi yang rollback tadi kita keluarkan nilainya gitu ya. Setelah di rollback kita keluarkan. Tadi jadi rollback ini adalah opsional ya. Ini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalkan teman-teman saya salah bikin tabelnya nih, salah kolom atau salah atribut, atau mau dihapus aja, atau mau dikembalikan lagi, itu bisa menggunakan rollback. Tapi kalau teman-teman tidak membutuhkan rollback ya tidak usah dipakai gitu ya. Ini kita aja ketikkan PHP artisan migrate ya untuk mengembalikan lagi data-datanya. Nah
Nah, ini kita kembalikan lagi ya, user, password, file personal, dan mahasiswa. Jadi semua data di folder migration kita kembalikan lagi ke dalam database Laravel DB. Nah, migration tetap ada. Kenapa? Karena ini adalah hasil rollback yang tadi ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang perintah rollback. Selanjutnya kita akan ingin membuat tabel ini ya, kita hapus tabel mahasiswanya. Berarti di sini di skemanya kita ganti, bukan create ya, kita hapus ya, kita ganti dengan kita hapus ini, kita ganti dengan drop ya. Kita ganti jadi drop, skema drop, misalkan tadi mahasiswa. Nah, kita akan menghapus tabel mahasiswa. Kita jalankan lagi PHP artisan migrate. Oke. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak ada yang migrate? Karena kita harus bikin file yang berbeda. Tidak boleh di file yang pernah kita buat, seperti itu. Karena ini tidak ada yang di-migrate, karena yang ini sudah dianggap untuk yang create ya, create mahasiswa. Berarti kalau seperti itu, kita back lagi, kita kembalikan lagi ke dalam tabel kita gitu ya. Nah, berarti kita untuk melakukan migration lagi ya, kita bikin lagi migration yang baru gitu ya. PHP, kita bersihkan dulu layarnya, bersihkan lagi PHP artisan make .2 migration. Jadi kalau Laravel tuh enaknya gitu, dia ngasih tahu ya kira-kira errornya apa, seperti itu. Nah, ini udah benar, PHP artisan make .2 migration, hapus mahasiswa tabel. Nah, jadi satu file ini itu satu fungsi, jadinya seperti itu ya, satu fungsi. Nah, kita akan buat di sini untuk menghapus tadi mahasiswa ya, mahasiswanya. Ini tidak ada fungsi seperti ini ya, up sama up-down-nya ada, tapi di sininya kosong karena kita tidak akan melakukan create ya. Jadi fungsi up sama fungsi down-nya kosong karena kita hanya ingin menghapus gitu ya, menghapus tabelnya. Kita hapus dulu menggunakan drop ya. Di function up-nya skema gitu ya, skema .2 drop ya, tabelnya tadi mahasiswa ya, mahasiswa koma gitu saja. Nah, kita fungsi drop untuk menghapus tabel mahasiswa. Kita jalankan lagi PHP, kita bersihkan dulu layarnya. Nah, PHP artisan. Nah, ini bukan make migration lagi, tapi PHP artisan migrate. Nah, dia akan menjalankan fungsi hapus tabel mahasiswa. Nah, kita coba klik lagi Laravelnya, maka data mahasiswa akan terhapus. Tidak ada ya, tidak ada tabel mahasiswa karena tadi sudah kita refresh ya, dan sudah dijalankan proses menghapus data mahasiswa, seperti itu. Nah, kalau ingin dijalankan lagi, berarti yang tabel mahasiswanya ini hapus aja dulu ya, karena nanti ikut kejalankan juga gitu ya. Kita hapus. Nah, kita coba jalankan lagi yang tabel mahasiswa. PHP artisan migrate lagi ya, untuk menjalankan lagi. Oke, tidak ada. Berarti kita harus bikin file yang baru. Berarti kita harus bikin lagi ya, karena tadi sudah dihapus dan yang ini sudah tidak berlaku, kita harus bikin lagi. Kita kopas aja satu skema ini ya. Kita hapus lagi create mahasiswanya. Kita hapus ya. Nah, kita di sini bisa melakukan fungsi DDL ya, kolom ya, membuat tadi, menghapus sudah ya. Kita bikin lagi untuk yang migration yang baru. PHP kita hapus dulu ya, CLS dulu.
kita bersihkan dulu layarnya. Kita pakai fungsi php artisan make titik 2 migration. Kita bikin lagi create mahasiswa table. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah kita bikin lagi tabel yang baru ya, tabel mahasiswa yang baru. Yang tadi karena sudah terhapus, jadi yang create mahasiswa sebelumnya tidak berlaku lagi. Kita hapus dulu di sini ya, kita pastekan yang tadi yang sudah kita pernah bikin. Kita jalankan lagi php, kita jalankan lagi php artisan migrate gitu ya. Jalankan lagi, maka dibuat lagi tabel mahasiswanya seperti itu ya. Nah, ini kan tadi udah dihapus ya, kita buat lagi, kita klik, nah tabel mahasiswanya kembali ada seperti itu dengan file yang baru seperti itu ya. Ini tadi udah menghapus sudah. Selanjutnya adalah merubah nama ya. Bisa saja kita merubah nama ya, mahasiswa jadi tabel mahasiswa menjadi tabel mahasiswa kampus misalkan ya. Kita akan ubah ya. Kita bikin dulu filenya ya, php artisan make titik 2 migration, ganti nama table ya. Nah, ganti nama table. Nah, ganti nama table ini kita di functionnya ya, di function up-nya ini kita tambahin skema ya, skema titik 2 rename gitu ya, skema titik 2 rename. Tabel yang ingin di rename ya, di dalam sini tabel apa? Mahasiswa ya, mahasiswa. Terus koma, tabel barunya apa? Tabel barunya misalkan mahasiswa kampus gitu ya, titik koma gitu ya, titik koma. Nah, kita jalankan lagi, maka nama tabelnya bukan mahasiswa tapi jadi mahasiswa kampus gitu ya. Kita jalankan lagi php artisan ya. Jadi php artisan make migration untuk membuat filenya, tapi kalau php artisan migrate itu untuk menjalankan filenya seperti itu ya. php artisan migrate, enter tuh ya. Jadi ganti nama tabelnya berhasil ya. Kita coba lihat di sini tuh ya, jadi mahasiswa kampus seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kolom ya, baru gitu ya, alter table berarti ya, alter table, menambahkan kolom baru. Oke, kita akan menambahkan kolom baru. Jadi tadi bikin tabel udah ya, terus menghapus tabel udah, sekarang menambahkan kolom ya, untuk di menambahkan kolom untuk di tabelnya gitu ya. Tadi kan merename juga sudah ya, namanya mahasiswa kampus ya, merename tabel. Nah, sekarang kita akan buat file untuk menambahkan kolom ya, php artisan ya, make titik 2 migration misalkan ya, tambah kolom misalkan ya. Kita buat migration baru, file migration baru untuk menambahkan kolom. Ini sudah beres, sudah jadi filenya. Sini kita tambahkan ya. Kalau kalian kesulitan menulisnya, kalian bisa copy yang ini, yang tabelnya skema ini ya, nanti tinggal ganti create-nya gitu ya. Nah, ini kita kopas ya, skemanya kita masukin ke sini. Yang ininya kita hapus, tengahnya ya kita hapus. Nah, ininya juga kita hapus, bukan create tapi skema table ya, skema table mahasiswa kampus ya namanya tadi, mahasiswa kampus ini jangan diapa-apakan ya, kita tambahkan misalkan hobi ya, hobi $table ya, mana misalkan hobi, tipe datanya string ya, string tadi apa,
nambahnya hobi ya. Hobi ya, kita nambahkan kolom baru ya. Dan ini boleh kosong misalkan ya, nullable, atau ya boleh kosong, nullable ya. Kita kasih titik koma. Nah gini ya, kita tambahkan kolom baru yaitu hobi. Kita jalankan php artisan migrate ya, enter. Tuh, maka akan ya menambah kolom baru ya, yaitu hobi ya. Nah, hobi sudah kita tambahkan di sini. Oke, kita refresh. Nah, di mahasiswa kampus kita buka. Sini ada tabel baru yaitu apa? Hobi, seperti itu. Nah, itu adalah untuk yang menambahkan kolom gitu ya. Nah, itu sudah menambahkan kolom. Oke, itu saja video migration Laravel part 1. Nanti migration part 2 nya akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu mengenai primary key dan foreign key di video Laravel migration lebih dari satu tabel ya, seperti itu. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam coding.